Tuhan itu sangat peduli dengan firman-Nya dan ini buktinya tercatat di dalam Daniel 12 ayat 4. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan matrikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Gimana caranya? Karena sekarang itu sangat sulit. Kenapa? Yang di Indonesia sekarang, kaum Kristiani bukan hanya tahu Alkitab bahasa Indonesia. Mereka sudah semakin tahu Alkitab bahasa Inggris dalam berbagai versi. Mereka bahkan tahu Alkitab bahasa Arab dalam berbagai versi. Mereka tahu literatur Kristen dalam bahasa Arab. Saudara sudah masuk ke sana belum? Bahkan mereka tahu ayat-ayat Quran dan tahu hadis-hadis. Jadi perjuangan ke depan semakin berat. Kalau dulu Anda cuma bawa Alkitab bahasa Indonesia cukup selesai. Sekarang nggak bisa. Nah, artinya iman Kristen semakin kokoh dan kuat dikarenakan kami bukan sekedar main imani saja, tetapi kami juga melakukan penyelidikan. Makanya terdengar lucu saja apabila ada umat muslim yang hobinya menggugat Alkitab tetapi tidak sudi mengoreksi bahkan menyelidiki kitabnya sendiri. Padahal dari kitab suci itulah kita diyakinkan untuk mengetahui kebenarannya. Makanya Alkitab tidak butuh pertolongan pada Al-Quran maupun hadis untuk mengetahui sejarah nyata yang terjadi di bangsa Israel. Tetapi sebaliknya, Al-Quran yang sudah dibantu buku hadis, tafsir, dan asbabun nuzul ayat turun saja masih minta tolong kitabnya orang Kristen yang tiap hari dikatain kitab palsu. Seandainya dijadikan cerita film, kayaknya mereka akan dijadikan pemeran antagonis kali ya. Kalau kata Inggrisnya, wong sak karepmu dhewe ngono lho. Gimana caranya? Karena sekarang itu sangat sulit. Maksud Pak Menachem Ali ini, umat muslim sangat sulit untuk mengislamkan umat Kristen dikarenakan umat Kristen diajar untuk semakin sungguh-sungguh mengerti ajarannya. Karena pembentengan iman itu harus giat mendalami kitab sucinya serta literaturnya agar kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita pada dunia, yang akan membuat kita semakin kuat sehingga kita tidak mudah goyah oleh pengajaran-pengajaran yang bukan diajarkan oleh Yesus. Efesus 4 ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kenapa? Yang di Indonesia sekarang, kaum Kristiani bukan hanya tahu Alkitab bahasa Indonesia. Mereka sudah semakin tahu Alkitab bahasa Inggris dalam berbagai versi. Mereka bahkan tahu Alkitab bahasa Arab dalam berbagai versi. Mereka tahu literatur Kristen dalam bahasa Arab. Saudara sudah masuk ke sana belum? Nah, itu sebabnya umat muslim juga harus memperdalam kitab Al-Qur'annya serta hadis juga wajib punya ya. Yeay! Bahkan mereka tahu ayat-ayat Quran dan tahu hadis-hadis. Jadi perjuangan ke depan semakin berat. Yep, perjuangan umat Islam untuk memperkenalkan ajaran Islam akan semakin berat karena metode yang dipakai sudah ketinggalan zaman. Metode yang dianggap ketinggalan zaman adalah ketika para ustadz hanya menyuguhi cerita-cerita tanpa data kepada jamaahnya. Itu sebabnya metode ini semakin tidak diminati oleh manusia zaman sekarang, walaupun itu muslim sendiri loh ya. Karena orang akan semakin berpikir, apakah selamanya sebuah iman yang kita pertaruhkan dalam akhirat kita hanyalah sekedar cerita tanpa disertai data untuk diketahui jamaahnya. Beda dengan Kristen. 2 Petrus 1 ayat 16, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Karena jika begitu terus, selamanya muslim kurang minat membahas kitabnya sendiri, tetapi akan lebih cenderung membabi buta untuk mencari pembenaran kitabnya dengan memaksakan kitab agama lain. Contoh seperti apa yang dikatakan muslim mualaf ini ya. Yesus ya, atau Nabi Isa alaihissalam
ini diimani oleh dua agama besar. Perdebatan ini sudah terjadi. Ribuan tahun yang lalu ini sudah terjadi. Gitu loh. Dan ini ranahnya teologi. Iya, tapi ente harus nyadar diri ya Aristo ya, bahwa Kristen tidak pernah memaksakan kitabmu untuk membenarkan kitab saya loh Dul. Ini camkan itu ya, supaya kalian itu semuanya jangan modal songong doang. Memang ya, saya pun heran entah mengapa umat Islam terus memaksakan bahwa Isa itu adalah Yesus. Padahal Al-Quran dengan Alkitab sama sekali tidak ada nyambung-nyambungnya teman-teman. Karena dari silsilah Yesus dan Isa saja berbeda, bahkan ajarannya Yesus dengan Islam pun berbeda. Sejak kapan Yesus bilang kalau Tuhan Allah itu suka mengaku diri sebagai pribadi yang jamak? Contoh nih ya, dalam Quran surat At-Tin ayat 4 ya. Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ini artinya Allahnya sendiri tidak pernah mengaku bahwa dirinya adalah tunggal. Ya, tetapi dia mengaku bahwa dirinya adalah jamak karena memakai kata kami. Nah, berbeda pula yang di dalam Alkitab. Siapakah Tuhan ini ya? Yesaya 44 ayat 24. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri, membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Nah, paham dong? Kalau dia mengatakan bahwa tidak ada pendampingnya, maka tidak memakai kata kami. Atau dia tidak mengatakan aku bersama dengan yang lain, tetapi dia mengatakan aku yang seorang diri. Artinya bicara tentang kemahaesaannya itu nyata dalam Alkitab kami, bukan dalam kitabnya orang Islam ya. Jelas ya? Nah, mari kita lihat lagi pemaparan Muslim tentang Isa lagi yang seolah-olah ditujukan pada Yesus. Islam menempatkan Nabi Isa dalam ajaran Islam. Kita bicara tentang konteks ajaran Islam. Menempatkan Nabi Isa tidak sebagai anak zina, tapi dia sebagai Rasul utusan Allah. Membersihkan dari tuduhan-tuduhan yang diserang oleh orang Yahudi kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi amat sangat tidak mungkin ada orang Islam melecehkan Maryam dan Isa. Kenapa? Karena di dalam Islam mereka adalah wanita yang solihah, seorang nabi, orang yang baik. Demikian kami memandang Nabi Isa. Ya, walaupun Abdul Somad tidak menyebut Yesus, tapi dia menggiring umat bahwa Isa itu adalah Yesus yang juga Islam imani sebagai nabi yang dimuliakan oleh mereka. Dan definisi memuliakan dalam pemahaman Islam itu tidak ada celah cerita yang terkesan melecehkan tokoh yang dimuliakan tersebut. Makanya umat Muslim justru marah pada umat Kristen karena Yesus disalib menurut Alkitab. Saya sudah pernah jadi Islam, makanya saya pun tahu maksud ini. Karena Yesus itu dianggap salah satu nabi yang dimuliakan oleh umat Islam, maka sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat, selamanya iman mereka akan terus memaksakan pemahaman kitab orang lain harus sama dengan pemahaman yang menyesuaikan kitab mereka. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Muslim juga mau jika Nabi Muhammadnya itu difahami sebagai nabi palsu oleh Alkitab? Karena Yesus tidak pernah menjanjikan akan datang nabi setelahku, tetapi justru telah menceritakan adanya nabi palsu. Matius 24 ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Nah, gimana dong kalau begitu? Dan di sini pun Muslim membuat pemaksaan lagi bahwa Yesus telah mengutus penolong lain. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Apa iya kenabian Muhammad oleh karena permintaan Yesus kepada Bapaknya? Lagi pula Yesus kan punya bapak penguasa loh. Kan Muhammad gak percaya dan gak punya bapak penguasa. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Artinya, kata meminta itu bukan meminta pada oknum yang lain, melainkan pada otoritas ilahinya. Karena dalam kemanusiaannya, dia telah mengosongkan atribut ilahinya. Bisa dicek dalam Filipi 2 ayat 6-7 ya.
Kemudian selanjutnya dalam Yohanes 14 ayat 17-nya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kalau soal ini diarahkan kepada Muhammad kayaknya jauh banget ya. Coba kita cross check ciri-cirinya ya. Salah satunya adalah dunia tidak menerima dia, sedangkan kalau Muhammad ya jelas diterima. Dan roh kebenaran ini juga bisa menyertai manusia sampai akhir zaman loh ya. Jadi kalau misalnya Muhammad ini bisa menyertai akhir zaman, harusnya ada data juga di dalam Qur'annya, tapi ternyata tidak. Lalu kemudian dunia juga tidak melihat dia dan dunia juga tidak mengenalnya. Sedangkan Muhammad itu bisa dilihat, bisa dikenal, bahkan bisa diterima oleh semua manusia, gitu loh ya. Tapi yang dia nggak bisa adalah dia nggak bisa menyertai manusia sampai akhir zaman, itu aja. Karena dia habis meninggal almarhum selamanya. Nah, kalau maksa harus pakai data dong Pak. Kalau Nabi Anda saja tidak memiliki kriteria sebagai roh kebenaran yang mampu menyertai manusia, kok umatnya gitu amat gitu loh. Apalagi si Mukalab satu ini yang selalu berkaing-kaing membahas Yesus dalam kitabnya orang Kristen tapi lari meninggalkan kekristenannya. Apa dong julukannya kalau bukan Mukalab? Ketika engkau bilang Kristen Katolik, saudaraku sayang, engkau marah aku. Karena Kainama ini sama Bung Ade ini bilang, aku dan Bung Ade jadi Islam karena mencintai Yesus. Lalu kau marah saya cuma mau bilang, kenapa saya jadi Islam? Mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena aku mencintai Yesus. Aku tidak mau mencintai Paulus. Luar biasa. Aku berhenti dari orang yang bilang cinta Yesus padahal dia cinta Paulus. Nah, inilah Mukalab, kebanggaan umat muslim yang mungkin dianggap pintar oleh kalangan Islam ya. Tapi bagi kami, umat Kristen, dia justru menunjukkan kebotolannya. Kebotolan si Mukalab barusan, dia bersyahadat dan mengakui Muhammad sebagai utusan Allah Mekah itu karena perintah Yesus. Dan dia juga mengatakan karena cintanya pada Yesus. Lucu nggak teman-teman? Dia bilang cinta Yesus tapi ngemis ayat Alkitab katanya buatan Paulus. Makanya dia cuma berani berkaing-kaing dalam komunitas sendiri saja karena dia menganggap muslim itu bodoh semua. Coba dia berani berkata orang Kristen mengikuti ajaran Paulus sementara dia mengikuti ajaran Yesus. Yang ada kena skakmat dari saya loh Pak Kainglap. Sayangnya Anda itu pecundang, menista kekristenan dengan mengubah makna Alkitab dengan kemampuan IQ yang nyampainya mungkin baru sampai sedengkul ya menurut saya. Makanya gak berani kan buka link tanya jawab. Jadi begitulah saudara-saudaraku, kenapa para apologet ini sangat dibutuhkan dalam medsos ini. Jika tidak, mungkin dia akan lebih menyesatkan banyak orang dengan cara piciknya yang tidak berani interaksi dengan para apologet. Jadi pesan saya, kita harus bersatu sebagai laskar Kristus yang akan membungkam mulut polemikus yang hobinya mencopetin ayat-ayat Alkitab. Tapi caranya bukan harus mesti baperan, terus demo atau main lapor, merasa dinista dan lain sebagainya ya. Tapi kita harus menunjukkan kebodohannya dengan ilmu juga ya. Karena pengikut Kristus tidak boleh menghalalkan darah sesama manusia, walaupun itu dianggap sebagai musuh keyakinan kita. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka ya. Nah, demikian ikuti pemaparan saya selanjutnya mengenai klaim Kainama tentang kecintaannya pada Yesus sehingga dia Mukalab. Sampai jumpa.